me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu sehat, selalu berbahagia ya. Mohon maaf kalau dalam minggu ini videonya nggak terlalu banyak karena memang saya masih dalam masa pemulihan. Mudah-mudahan minggu depan sudah oke lagi ya, dan minggu depan itu saya mau buat video untuk bacaan di bulan Agustus gitu ya. Tapi hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak apa dulu ya? Aquarius deh ya. Oke, saya random aja pilihnya. Oke, ini untuk Aquarius dan ini adalah love reading. Love reading dengan pesan you versus them, dan saya pakai kartu satu ini untuk bagian you dan yang satunya nanti untuk bagian them. Oke. Thank you. Thank you. Terima kasih. Thank you. Thank you. Wow. Oh, okay. And this one? Thank you. Baik. Apa pesannya? Oh, kartunya terbalik semua ya, my dear. Tapi kita lihat aja. Thank you. Ini untuk bagian si dia. Thank you. I need one. Oh, 3? Are you sure 3? Ya udah deh. Bagian dari dia. Ini kartunya dia. Gak apa-apa. Nurutin aja ya. Thank you. Thank you. Ada Two of Pentacles yang terbalik. Untuk kalian para Aquarius masih berada di kebimbangan di hubungan ini. No? Oke. Untuk Aquarius yang masih berada di kebimbangan di hubungan ini akan berakhir. Maksudnya nggak akan bimbang lagi. Dan kalian berangsur-angsur mulai bisa melihat secara jelas sebenarnya hubungan ini mau dibawa kemana. Sebenarnya apakah hubungan ini patut untuk diteruskan atau tidak. Something like that ya. Kemarin-kemarin masih bingung, tapi hari ini nggak hari ini. Pada saat menonton ini ya, udah mulai kebingungannya udah mulai terurai gitu. Akan tetapi Wheel of Fortune-nya terbalik ya. Akan tetapi memang belum ada jawaban yang pasti apakah hubungan ini bisa diteruskan atau tidak. Oke, saya harus mengingatkan bahwa ini bisa resonate bisa tidak karena banyak energi yang terbaca di sini, dan mungkin ini bukan cerita kalian, mungkin hanya sebagian dari Aquarius yang menonton ya. Oke, belum terlihat dengan pasti, belum ada kepastian bahwa ini adalah hubungan yang solid atau tidak. Bahkan sepertinya semesta juga masih menunda jawabannya untuk diberikan kepada kalian. Hal-hal yang terkait dengan percintaan si Aquarius dengan orang yang dealing dengan Aquarius itu juga masih abu-abu ya, belum pasti. Oke. Lanjut dengan Three of Pentacles yang terbalik. Oke. Dalam banyak hal, baik Aquarius ataupun pasangannya, vice versa, bisa terbolak-balik energinya. Itu ngerasa di hubungan yang ini tidak ada kemajuannya, tidak ada gunanya, mungkin malah tidak ada yang bisa dianggap sebagai sesuatu hal yang bagus untuk masa depan. Sepertinya perasaannya kayak gitu ya. I don't know, itu cuma perasaan aja atau memang sesungguhnya seperti itu. Karena kalian ngerasa ini semesta nggak kasih jalan, semesta nggak kasih jawaban. Setiap apa yang kalian lakukan ujung-ujungnya serba salah, atau pasangan kalian lakukan ujung-ujungnya serba salah. Sesuatu yang seperti itu ya, Aquarius. Jadi ya memang energinya seperti itu. Mohon maaf, saya harus menyampaikan and jangan salahkan si penyampai pesan ya, karena saya hanya menyampaikan pesan yang tertuang di bacaan tarot itu aja.
Oke, lanjut dengan Five of Swords yang juga terbalik. Iya, ada keputusasaan di situ, ada yang ngerasa ada gunanya nggak sih meneruskan ini, ada gunanya nggak sih saya berjuang untuk ini. Either kalian yang Aquarius atau pasangan kalian, apapun zodiaknya, dan itu bisa terbolak-balik ya energinya. Intinya adalah ada ketidakpastian di dalam perasaan kalian dan pikiran kalian, dan itu yang kalian rasakan sekarang. Oke. Agak berat. Energinya agak berat, mohon maaf. Dari segi si dia ada Ten of Wands. Sebenarnya si dia orang yang dealing dengan Aquarius itu ingin agar segala beban yang ada di hubungan ini itu bisa selesai dan bisa lebih ringan untuk melanjutkannya. Tapi ya dia tahu bahwa Aquarius juga ngerasa berat. Jadi dia juga ngerasa berat. Oke, dia masih membawa beban-bebannya. Tapi bukan beban masa lalu. Beban dari yang sekarang bersama si Aquarius. Beban hubungan ini, bukan beban masa lalu. Oke, ada Nine of Cups-nya terbalik sih. Ada penyesalan sudah memilih sesuatu. Saya nggak bilang dia menyesal memilih kalian, Aquarius, nggak begitu. Jangan dianggap seperti itu ya. Walaupun mungkin ada sebagian yang merasa seperti itu, tapi penyesalan bahwa ini harus terjadi atau ini harus berakhir. Vibe-nya begitu, jadi agak berat buat saya. Oke, buat yang ngebacain ya, padahal siapa ya, saya tidak dealing dengan Aquarius, jadi tapi energinya kayak gitu. Oke, ada Seven of Wands yang terbalik. Seven of Wands yang terbalik, si orang yang dealing dengan Aquarius, atau bisa juga Aquariusnya karena bisa terbolak-balik ya energinya, itu ngerasa perjuangannya kok kayak kelihatan sia-sia, dan dia mulai mungkin ingin menyerah, atau saya lihat ingin menyerah kah? Oke, kita lihat. Yang jelas dia merasa seperti itu, tapi untuk menyerah kayaknya enggak deh. Belum menyerah. Karena kartu yang berikutnya ini ada King of Cups, ada Six of Pentacles yang tadi saya harus bacakan bertiga, dan Ten of Swords. Walaupun ini menyakitkan untuk orang yang dealing dengan Aquarius atau Aquarius itu sendiri, oke, karena ternyata ini energinya bisa terbolak-balik. Oke, salah satu dari kalian lah ya, masih mempunyai cinta yang besar dan mau memberikan apa saja agar hubungan ini bisa diteruskan, akan tetapi memang merasa juga terjebak, perasaannya terjebak di urusan yang nggak selesai, di urusan yang nggak selesai, apapun itu, my dear Aquarius. Saya tidak tahu permasalahannya satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Thank you. Terima kasih. I have to buka lagi ya. Oke. Sebentar, thank you. This is for person who deal with Aquarius. Thank you. Oh, which one you want? Oke. Sebentar ya, satu lagi. Kenapa energinya berat banget? Oh, I see.
Mhm. Thank you. Oke, ada the Fool yang terbalik. So, si Aquarius ini merasa ini kok udah dijalanin sekian lama, terus kayaknya nggak maju-maju, terus kayaknya kenapa harus kembali lagi ke permasalahan yang sama. Dan Aquarius bertanya, ini kapan selesainya ya? Apakah itu akan membawa kebahagiaan ke depan? Itu juga masih dipertanyakan. Apakah ada hal-hal baik nanti di depan? Itu masih dipertanyakan. Dan saya tidak mau meramalkan apapun ya. Saya bacain pesannya aja ya, please. Karena gini ya, orang selalu berpikir bahwa membaca tarot adalah meramalkan sesuatu. Ya memang ada banyak hal yang bisa dibaca di situ oleh seorang pembaca tarot, either saya atau yang lainnya, pastikan banyak ya. Cuma kalau saya kalau ada sesuatu yang nanti bisa mensugesti viewer saya menjadi hal yang buruk, lebih baik saya tidak akan mengatakan itu secara literally atau secara saklek gitu. Karena itu akan jadi apa ya, nanti masuk di kepala kalian, terus kalian mempercayai itu dan malah terjadi dengan seperti itu bukan karena gimana ya, saya ngomongnya agak susah. Gini deh, lebih baik saya menyampaikan pesan dan bagaimana mengatasi itu supaya itu bisa diwaspadai aja gitu ya dari depan. Karena saya masih melihat harapan terutama di orang yang di-link dengan Aquarius gitu. Masih ada harapan di situ, walaupun mungkin vibe-nya lagi negatif banget ini sekarang, lagi nggak negatif jahat gitu, bukan, tapi saya merasakannya keputusasaan, kesedihan, sesuatu yang penyesalan gitu ya. Oke, never mind, kita baca yang selanjutnya. Ada King of Sword, Aquarius. Ini Aquarius. Saya tahu King of Sword bukan Aquarius, tapi di sini saya bacanya ini adalah Aquarius. Oke. Saat dia ngerasa terombang-ambing sama perasaannya, saat dia ngerasa nggak tahu apa yang harus dipilih, bagaimana dia harus meneruskan ini atau tidak, dan tidak menemukan jawaban yang dia cari, ada perasaan seperti itu, gitu. Maaf. Ada the Temperance yang terbalik. Sulit untuk si Aquarius untuk mempertimbangkan apakah hal ini baik untuk diteruskan atau tidak, karena itu sangat mempengaruhi kehidupan pribadi dari si Aquarius. Dan apakah itu akan baik ke depannya juga belum kelihatan. Tuh kan saya harus ngomongnya gitu berulang-ulang. Apakah berakhir? Sorry to say, sebagian dari Aquarius berakhir. Maaf ya kalau ini menjadi sesuatu berita yang buruk untuk kalian, tapi kalian tidak perlu mencemaskannya. Dalam arti, saya hanya bisa bilang kalau orang itu pergi dari hidup kalian, itu berarti dia bukan untuk kalian. Kalau orang itu akhirnya meninggalkan kalian, berarti memang cycle-nya udah selesai. Jadi udah nggak usah mikir macam-macam, Aquarius. Begitu juga orang lain yang dealing dengan Aquarius dan melihat ini. Kalau memang tidak berhasil dalam sebuah hubungan, itu artinya Tuhan baik. Sudah memberitahu kalian bahwa mungkin kalau diteruskan pun tidak akan menyenangkan untuk kalian maupun orang yang dealing dengan kalian. Itu aja kali ya yang bisa saya omongin. Karena
Ya, itu yang terlihat di sini, mohon maaf. Ada Seven of Cups yang terbalik dan King of Pentacles. Oke, dalam masalah percintaan in a way kalian memang agak menurun, tapi untuk urusan yang lain mungkin baik-baik saja. Jadi ya itu aja sih mungkin yang bisa di kalian fokuskan gitu. Hal-hal percintaan mungkin memang masih kurang baik, kurang kondusif, tapi untuk masalah misalnya karir, keuangan, bisnis itu nggak ada salahnya, nggak ada masalah juga yang berarti gitu. Lebih ke masalah perasaan, personal life, something like that ya. Sorry. Dari segi dia ada Five of Swords, hal-hal yang memang baru terungkap akhir-akhir inilah yang membuat memang hubungan kalian menjadi seperti ini. Yang tadinya mungkin terlihat baik-baik saja, terlihat bisa diteruskan, pada akhirnya tidak seperti itu gitu. Akhir-akhir ini tampaknya mulai kelihatan sebenarnya arahnya menuju ke depan, yang naik atau yang turun itu mulai terlihat gitu. Dan orang tersebut either kalian Aquarius atau orang yang dealing dengan Aquarius itu merasakan hal yang sama gitu ya. Oke. Dengan adanya Six of Sword yang terbalik juga, makanya saya bilang kalian berdua tahu kapan harus berhenti sih. Dan saya mau bilang kalau memang harus berhenti, yaitu berarti yaitu berarti memang mungkin cycle-nya sudah selesai. Maaf ya, saya serak. Harusnya saya minum dulu kali tadi, tapi sudahlah. Oh. Ada Five of Wands. Five of Wands. Ada yang lelah untuk bersama dengan kalian Aquarius. Ada yang lelah mengusahakan dan berperang atau berjuang untuk masalah ini. Dan ada Six of Wands dan Nine of Pentacles yang terbalik. In a way kebahagiaan, tentu saja kebahagiaan orang yang dealing dengan Aquarius itu yang dia inginkan, tapi mungkin tidak bersama si Aquarius. Mungkin loh, mungkin. Saya nggak bilang itu exactly like that. Saya tidak mau bilang seperti itu. Tapi di bidang percintaan memang ada sedikit kendala di sini untuk kalian yang Aquarius bersama pasangannya. Oke. Oke, lanjut. Ini untuk in the near future bagi Aquarius dan orang yang dealing dengan Aquarius. A good news. Ada Knight of Pentacles. Dalam hal hubungan yang ini, in the near future masih bisa diusahakan untuk kembali ada sesuatu yang baik kalau memang masih mau. Tapi saya hanya bisa mengingatkan untuk Aquarius dan orang yang dealing dengan Aquarius, kalau itu toxic relationship, don't. Kalau memang kendalanya adalah perbedaan prinsip dan masih bisa dikomunikasikan, silahkan. Tapi kalau saya yang tidak prinsip itu adalah yang saling ngebully, kekerasan,
kemudian toksik itu, enggak. Tapi kalau ini karmik dan memang harus dijalani, ya jalanilah, kalau masih bisa dijalani. Kalaupun harus berhenti, ya itu adalah kesepakatan berdua dan harus baik-baik saja. Karena kan kita nggak tahu jodoh, takdir, itu kita nggak pernah tahu, ya. Oke, untuk kalian yang Aquarius. Ada Five of Wands sama ya, dia ada Five of Wands, kalian juga ada Five of Wands. Apakah nanti di depannya masih ada konflik, masih ada konflik-konflik kalian yang menyangkut, saya tidak melihat involve dari orang lain, tapi ini kalian berdua yang lebih harus memperjuangkan ini kalau memang mau tetap berjuang di kedepannya. Ya kalau sekarang sedang berkonflik tapi di depannya masih ada harapan, ya mungkin monggo aja kalau masih mau diperbaiki gitu. Kalau enggak pun itu alasannya ya memang alasan yang tepat dan harus kalian berdua yang dengan kepala dingin membicarakannya gitu. Saya tahu nggak gampang berpikir dengan kepala dingin dalam sebuah hubungan. I feel it. Saya juga merasakan hal yang sama karena walaupun saya pembaca tarot, saya juga manusia biasa dan ada banyak konflik yang terjadi internally antara hubungan begitu ya. Dan itu nggak terjadi 1-2 kali, di beberapa hubungan juga seperti itu karena itu karmik seperti itu ya. Tapi saya yakin hubungan karmik yang terjadi itu adalah jalan atau proses untuk menuju hubungan yang solid gitu. Dengan siapapun itu kita berjodoh, ada banyak hubungan sebelumnya itu yang membentuk kita pada akhirnya mendapatkan orang yang tepat. Gitu ya. Oke, ada The Magician. Masih ada harapan bagi kalian untuk memanifestasikan apapun yang kalian inginkan. Saya tidak tahu apakah lanjut atau tidak, itu terserah kalian. Tapi bisa kalian doakan, bisa kalian manifestasikan untuk menjadi kenyataan. Dan banyak hal-hal yang mungkin di luar akal kalian atau seems impossible. Tapi saya mau bilang segalanya mungkin. Segalanya mungkin. Oke? Everything is possible. The Judgment yang terbalik, apakah nanti terus atau tidak itu adalah harusnya keputusan kalian berdua, nggak bisa satu pihak aja karena nanti akan ada yang tersakiti, nanti akan ada yang ngerasa terzolimi mungkin ya. Kalau memang harus berhenti, berhentilah baik-baik, maunya sih gitu ya. Karena kalian pasti memulai sebuah hubungan itu dengan baik-baik kan. Gak mungkin kan kalian perang terus tiba-tiba jatuh cinta. Enggak, orang jatuh cinta tuh dengan perasaan bahagia, ketemu seseorang yang menurut kalian luar biasa, and then menjalin hubungan bla bla bla, dan seterusnya. Ya kan, gak ada kalian tonjok-tonjokan terus tiba-tiba ting ting jatuh cinta gitu. It's not like that. So everything is possible my dear, tapi kalaupun ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal konflik dan sebagainya, tolong diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Oke. Lanjut dengan The High Priestess di bagian si dia. Mungkin dia ngerasa ini tidak sesuai dengan yang dia inginkan, tapi dia masih mau juga mengusahakannya jika si Aquarius juga berpikir hal yang sama. So then kalian bicarakan saja. Apakah itu memang patut untuk dilanjutkan atau tidak? Saya tidak mau bilang lanjutin aja atau stop aja, karena orang per orang tentu masalahnya berbeda-beda. Tapi saya hanya melihat energinya berat di sini dan ya ada kemungkinan untuk mengakhiri hubungan ini tetapi sekali lagi everything is possible kalau memang kalian berminat untuk meneruskan ini, walaupun ini hubungan yang saya tidak melihat soulmate, saya tidak melihat twin flame di sini. Mungkin ini bukan hubungan yang solid, tapi kalian bisa belajar dari hubungan yang itu. Sekali lagi ya, saya hanya mau bilang kalau kalian belum menemukan hubungan yang solid, hubungan-hubungan yang karmik memang harus kalian lalui dulu sampai akhirnya kalian menemukan orang yang tepat di dalam kehidupan kalian. Gitu ya.
banyak-banyak berdoa. Oke. Ada Page of Cups. Apakah sih dia masih sayang sama kalian? Kalian juga masih sayang kok sama dia. Ya, kalian berdua masih punya perasaan walaupun mungkin kecil dan mungkin saling menutupi dan bilang, don't care. Tapi sebenarnya masih care. Ada Five of Pentacles-nya terbalik sih. In the near future ada banyak hal yang kemarin tidak berhasil itu masih bisa diusahakan, masih bisa, tapi terserah kalian. Karena ada Knight of Wand-nya juga terbalik seperti juga kalian, dia juga agak males untuk ngelanjutin, tapi ya sekali lagi terserah kalian. Oke. Saya akan ambil satu kartu lagi untuk pesan khusus buat si Aquarius. Ini pesan untuk Aquarius aja ya. Saya nggak tahu berapa kartu yang terbuka, jadi berapapun yang terbuka nanti akan saya bacakan ya. Ya tapi nggak seluruhnya juga, kadang-kadang kan loncat semuanya. Thank you. I need more, please. All of I see. Okay, finally. Five of Wand yang terbalik dari tadi, Five of Wand-nya terlihat terus. Oke, so memang vibe-nya seperti ini, vibe-nya agak negatif di hubungan yang ini karena Two of Cups-nya terbalik. Ada komitmen yang dilanggar, either kalian Aquarius yang melanggar atau dia yang melanggar, tapi intinya ada komitmen yang dilanggar di sini karena salah satu dari kalian menghadirkan orang ketiga. Ada Three of Swords, ada Six of Wands yang terbalik. Salah satunya narsistik dan salah satunya yang menyebabkan menghadirkan orang ketiga, dan akhirnya ada komitmen yang tidak digenapi di situ. Komitmennya break the commitment. Gitu, itu yang menyebabkan ini terjadi. Saya tidak tahu apakah itu kalian atau orang yang dealing dengan Aquarius, karena ini pesannya sebenarnya untuk Aquarius ya, tapi bisa aja vice versa. Jadi bisa saja orang tersebut ya, apapun itu masalahnya, tolong selesaikan dengan hati terbuka, pikiran terbuka, nggak usah marah-marah, nggak usah stres. Ini masih keadaan pandemik, kalian harus tetap berbahagia ya, tetap harus sehat-sehat. Oke. Saya ambil satu aja dari Whisper of Love, mungkin ada yang bisa pesan yang bagus untuk my dear Aquarius ya. Oke. What it says, you are limitless, you can do anything you choose. Kalian bisa melakukan apa saja yang kalian pilih. Ada kartu manifestasi di sini, the magician. So everything is possible, anything is possible. So memang itu yang terjadi. So mau terus, mau tidak, mau lanjut atau tidak, ada masalah atau tidak, selesaikan dengan hati lapang, dengan hati terbuka. Dan apapun itu, saya berharap kalian melibatkan Tuhan, the Creator, dalam setiap persoalan hidup kalian. It should be. Ya, oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sekali lagi. Kalian luar biasa. Dan mohon maaf kalau ada kurangnya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang ya. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.